Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistia Munawwara Nasrullah dari kelas 3C dengan NIM 12220800104. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum tentang sesat pikir. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari sesat pikir, yaitu salah fokus. Salah fokus adalah terjadi ketika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Di sini ada 4 macam salah fokus. Yang pertama yaitu ad hominem, yang dimana salah satu fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Contoh, Agus adalah seorang pengamen. Lalu yang kedua yaitu fokus bukan pada inti argumen. Yang ketiga yaitu tu quo que, yang dimana salah satu fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Contoh, Bunga menyarankan kami untuk makan teratur, tetapi Bunga tidak makan teratur, maka sarannya kami tolak. Lalu yang keempat, fokus ke pendapat mayoritas. Lalu selanjutnya ada lompatan logika. Nah, di sini ada macam-macam lompatan logika. Yang pertama yaitu menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, sebelum kita menyimpulkan A menyebabkan B, kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat A dan B. Contohnya, seorang pemain sepak bola ketika pertandingan selalu memakai kaos kaki putih, tetapi pada saat pertandingan kemarin, pemain sepak bola tersebut tidak memakai kaos kaki putih, sehingga menyebabkan kekalahan. Nah, untuk selanjutnya, membesar-besarkan dampak. Untuk membesar-besarkan dampak, ini terjadi ketika kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan argumen yang negatif atau menakutinya. Contoh, jika cukai dinaikkan, maka tidak ada orang yang membeli rokok, maka perusahaan rokok dan penghasil tembakau akan bangkrut dan mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan yang merajalela. Yang ketiga yaitu menyodorkan dilema palsu, yang dimana dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang setara, baik itu bagusnya atau juga buruknya. Contoh, saya selalu mencurigai bahwa tetangga saya yang merusak tanaman saya, tetapi tidak ada saksi bahwa tetangga saya yang merusak tanaman saya. Lalu yang keempat yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Masalah ini dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu ketika kita menyatakan sesuatu itu salah, tapi belum bisa membuktikan kesalahannya, atau sebaliknya, yaitu menyatakan sesuatu itu benar, tapi belum bisa membuktikan kebenarannya. Contoh, karena tidak ada yang tahu saat kejadian tetangga saya merusak tanaman saya, maka saya yakin bahwa pelaku yang merusak tanaman saya adalah tetangga saya. Untuk selanjutnya yaitu kritis membaca berita. Berita ini bisa digunakan sebagai kebutuhan pokok di negara demokratis seperti Indonesia, yang dimana berita penting itu bukan hanya untuk kita ketahui, tapi juga untuk mengawasi kerja pemerintah. Nah, kritis membaca berita ini mempunyai prinsip, yaitu teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Selain itu, ada pula langkah-langkah mengkritisi berita. Yang pertama, periksa emosi setelah membaca. Yang kedua, telaah yang menyebarkan berita. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Yang keempat, periksa kredibilitas media. Yang kelima, waspadai waktu penayangan atau terbit. Yang keenam, perhatikan gambar, karena gambar lama bisa dipakai kembali untuk berita baru karena kasus yang sedang ramai hampir sama. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain. Yang kedelapan, hati-hati dengan breaking news, karena waktu terbit dengan peristiwa sangat dekat, bahkan siaran langsung, jadi seringkali jurnalis tersebut belum bisa mempunyai informasi yang lengkap. Dan yang terakhir, membandingkan dengan media lain. Selanjutnya, kritis membaca hasil penelitian. Kenapa sih hasil penelitian harus dikritisi? Karena terkadang melihat atau mendengar menurut penelitian atau survei membuktikan, kita jadi lebih mudah percaya. Nah, bagaimana sih cara mengkritisi hasil penelitian? Nah, berikut adalah cara mengkritisi hasil penelitian. Yang pertama, apakah judul terdengar sensasional? Yang kedua, apakah tokoh peneliti dapat dipercaya? Yang ketiga,
Jika penelitian membuat kesimpulan sebuah kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup kuat? Yang keempat, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Yang kelima, apakah dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Dan yang keenam, apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh peneliti lain? Lalu ada logical fallacy, yang dimana logical fallacy biasanya menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Nah, logical fallacy ini mempunyai karakteristik, diantaranya harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen, dan yang ketiga, harus memiliki kesan menipu. Baik, di sini ada jenis sesat pikir logical fallacy. Yang pertama yaitu hasty generalization atau overgeneralization. Ketika kita mencoba generalisasi suatu sampel kejadian yang biasanya dari skala kecil ke dalam skala besar. Contoh, ketika perempuan bertemu dengan beberapa laki-laki dengan sebuah kebetulan, laki-laki yang ia temui jahat semua. Dan perempuan tersebut mengambil kesimpulan bahwa semua laki-laki itu jahat. Lalu yang kedua yaitu circular reasoning, yang dimana pengambilan keputusan yang berputar-putar. Contoh, saya percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada di dalam Al-Quran bahwa Tuhan cuma satu, dan saya mempercayai Al-Quran karena Al-Quran dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu slippery slope. Ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah selanjutnya yang panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Lalu yang keempat ada strawman, yang dimana ketika kita menciptakan sebuah target palsu yang berupa argumen baru atau argumen buatan. Yang kelima yaitu ad hominem, yang seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Argumen yang ditunjukkan ke lawan bicara menyerang pribadi lawannya, bukan argumennya. Lalu yang keenam ada false dikotomi, yang dimana hanya ada dua alternatif. Dan yang terakhir di sini ada kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Di sini saya akan menjelaskan psikologi terlebih dahulu. Psikologi adalah sensasi, yang dimana sensasi itu semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap dengan panca indera. Di sini ada 3 pola negative thinking. Yang pertama yaitu pola serba pukul rata, yang dimana pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat pukul rata kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup. Contoh, salah ngomong pada saat di depan umum dan berpikir saya tidak akan bisa percaya diri untuk ngomong di depan umum seumur hidup. Yang kedua yaitu langsung lompat kesimpulan. Pola ini berasal dari membuat asumsi yang kita nggak tahu itu pasti benar atau enggak. Contoh, asumsi pemikiran orang lain tentang kita. Dan yang ketiga yaitu pola menyalahkan. Pola pikir negatif di mana kamu menyalahkan suatu kejadian ke satu pihak saja, ke diri sendiri atau orang lain. Contoh, ketika mengikuti suatu acara dan tidak ada yang mengajak ngobrol, lalu kita mengambil asumsi bahwa semua orang tidak tertarik untuk ngobrol dengan kita. Baik, sekian hasil resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.